Oke. Nah, ini tentu ketentuan umum ya. Beberapa hal yang khusus mungkin perlu kita lihat di sini. Kalau pada satu body hanya ada satu gaya yang bekerja, artinya kalau dia seimbang, syaratnya apa? Kalau begini. Syarat keseimbangannya apa? Sesuai dengan ketentuan ini. Kalau hanya ada satu gaya yang bekerja dan kita bilang ini bodinya udah seimbang nih, gitu. Apa syaratnya? Fx sama Sigma Fy-nya Fx sama 0. dengan 0. Ya, Fx dan Fy-nya harus 0, artinya apa? 0. Sigma F sama dengan 0. Ya, artinya kalau cuma gayanya cuma satu, yang satu gaya ini harus ditambahkan gaya lagi, Pak. Ya enggak bisa. Itu. Kalau cuma ada satu gaya dan dia seimbang, maka gaya itu pasti 0. Ya. Enggak ada cara lain yang membuat dia seimbang kalau gaya ini ada nilainya. Ya, ya nanti Anda kadang-kadang akan ketemu yang begini, terus suka lupa ya. Ada satu, terus gimana cara seimbangnya? Ada, kalau nilainya 0. Ya. Jadi ini jangan lupa. Ya. Jadi ini yang paling gampang sebenarnya. Kalau kita punya satu sistem yang kita sudah bilang seimbang, dan gaya yang ada di situ cuma ada satu, maka gaya itu harus 0. Ya. Harusnya ini yang paling jelas gitu, tapi kadang-kadang suka lupa kalau sudah lama. Ya. Kalau ada dua, F1 dan F2 begini. Terus bodi ini seimbang. Artinya apa? F1 tambah F2-nya sama dengan 0, Pak. F1 vektor ditambah, harus vektor ya tambahnya ya? Iya, vektor. Vektor harus sama dengan vektor 0. Kalau ini terjadi, artinya apa? Artinya apa? Atau bagaimana F1 dan F2? Vektor F1 berlawanan sama dengan harus sama besar dan F1-nya berlawanan arah. Jadi ya. kalau misalnya arahnya sudah ditetapkan harus begini, jawabannya sama lagi. F1-nya pasti 0, F2-nya pasti 0. Tapi kalau arahnya masih sembarang, ini yang posisinya itu yang paling mungkin kalau ada dua-duanya dan tidak 0 adalah begini. F1 sama dengan F, dan F2 sama dengan F juga. Satu nilai F, F2-nya satu nilai F, satu arahnya ke sana, satu lagi berlawanan arah. Ya. Kalau arahnya masih sembarang ya. Tapi kalau arahnya sudah pasti, satu arahnya ke mana nih? Timur laut, satu lagi ke tenggara sini, gitu. Satu F1, satu F2, dan dia disebut seimbang, maka F1-nya pasti harus 0, F2-nya pasti harus 0. Kalau tidak, hanya ada ini yang bisa menyebabkan dia seimbang ya. Hanya ada kemungkinan begini yang bisa menyebabkan dia seimbang. Oke, nah kalau sudah ditentukan seperti ini, tapi besarnya belum tahu, saya punya F1, terus ada F2, yang arahnya sudah jelas, garis kerjanya sama, arahnya jelas berlawanan, maka kriteria keseimbangannya bisa kita ambil dari sana. Sigma F dalam arah ini, ya kita sebut aja X-nya ke sini. X dan Y ini secara umum X itu horizontal, Y itu vertikal ya, tapi sebenarnya kita boleh ambil sudut sumbu yang mana saja ya. Seperti kalau di soal Anda itu ada UV, UV itu juga bisa FU sama dengan 0, FV-nya sama dengan 0 ya. Jadi boleh sembarang sebenarnya. Nah kalau gayanya sudah diberikan segaris, kita cukup memenuhi yang satu persamaan saja. Ya. Ini kita sebut X misalnya, arah sumbu ini, maka sigma Fx sama dengan 0 saja, sudah cukup untuk menghasilkan keseimbangan. Karena dia tidak punya, kalau X-nya ke sana, Y-nya ke sini kan gitu misalnya ya. Arah Y-nya sudah 0, momennya juga sudah 0 kalau ngambil titiknya ke sini misalnya. Jadi nggak ada masalah, cukup satu persamaan. Kalau kondisi yang lain, papan tulis kita kecil ya. Sini aja. Kalau ada satu
F2, F3 misalnya. Semua horizontal, arahnya beda-beda. Apa syarat keseimbangannya nih? Yang harus dipenuhi dari 3 ini. Apa? Ini harus dipenuhi. X-nya harus sama dengan 0, Pak. Sigma fx harus sama dengan 0. Iya. Sigma fy perlu nggak? Enggak. Enggak, Pak. Perlu kalau untuk Soalnya ini. nggak Sudah ada 0 yang... sendiri. Enggak. Iya. Sudah 0 sendiri. Jadi cukup ini kah? Sigma M-nya sama dengan 0 juga, Pak. Momennya juga harus 0. Jadi kalau begini 2 aja cukup ya. Sigma M ke 1 titik harus sama dengan 0 ya. Begitu juga kalau vertikal nanti sigma fy-nya yang harus sama dengan 0, x-nya mah sudah jelas 0. Kemudian satu momen lagi harus dipenuhi sama dengan 0 ya. Sebentar, ada lagi nggak yang istimewa yang perlu Anda? Nanti mungkin pas di problem ketemu juga beberapa yang lain ya. Bentar, saya perlu ingatkan. Horizontal udah. Oh ya, concurrent ya. Ada satu lagi kondisi namanya concurrent force ya. Oh, gaya yang begini itu disebutnya kolinier ya, yang segaris tapi berlawanan itu kolinier. Kolinier gitu ya. Nah, gaya-gaya kalau yang ini sih sejajar aja ya, paralel. Bisa juga gayanya itu beginilah, 3 aja cukup. F1, F2, F3, dia ketemu di satu titik ya. Garis kerjanya bertemu di satu titik. Ini ya. Ini disebut gaya-gaya yang concurrent. Ya. Concurrent mungkin terjemahannya. Concurrent gitu ya. Ketemu di satu titik. Nah, kalau begini apa persamaan keseimbangan yang harus kita pakai untuk menyatakan bahwa dia ini seimbang? Sigma fx sama dengan 0 sama sigma fy sama dengan 0, Pak. Fx-nya harus sama dengan 0. Jadi kalau dijumlahkan komponen X dari F1, kurangi dari F2, kurangi lagi mungkin dari F3 ini, jumlahnya harus 0. Kemudian sigma fy sama dengan 0. Jumlah gaya vertikal dari F1 tambah vertikal juga dari F2, kurangi dengan F3, nilainya harus 0. Lalu sudah cukup ya. Kalau ini sudah 0, artinya ketiga gaya ini ya sudah jadi satu titik aja di sini kan ya. Sudah 0. Anda tidak perlu ngecek momen lagi. Ya. Jadi untuk gaya konkuren, 3 persamaan ini tinggal 2. Ya. Untuk kolinier malah tinggal 1. Ya. Yang searah dia saja. Ya. Untuk yang sejajar juga 2, tapi gaya dalam arah sejajar itu dan momennya. Untuk yang sembarang jadinya 3 lagi. Ya. Jadi ini berlaku kalau gayanya sembarang. Ya. Kemudian yang lain bisa berkurang. Ya. Tapi kalaupun Anda nggak hafal ini, ya nggak apa-apa sih. Anda hitung juga momen di sini hasilnya 0 lagi sebenarnya. Ya. Jadi nggak ada masalah, cuman ya mempercepat aja kesimpulan Anda bahwa dia sudah seimbang. Dengan memenuhi 2 ini saja dia sudah seimbang. Ini Pak, ya. maaf mau tanya yang terakhir tadi kenapa momennya nggak usah ya Pak? Karena kalau ini sudah dipenuhi, jumlah X-nya sama dengan 0, jumlah Y-nya sama dengan 0, ini ketiganya kan bisa dijumlahkan, jadinya habis. Kan? Oh iya. Udah nggak ada gayanya, udah tinggal titik aja di situ. Terus Anda ngambil momen kemana aja kan sudah 0 pasti itu. Oh iya, makasih Pak. Nggak usah dihitung lagi gitu. Kalaupun Anda hitung, nggak, ya boleh aja. Misalnya nggak ingat bahwa ini harus 2 aja cukup, Anda hitung 3. Mestinya kalau tidak salah hitung, momennya juga 0 jadinya gitu. Karena gaya-gayanya saja sudah jadi 0 gitu kan. Terus mau dikali jarak berapapun pasti 0. Jadi ini kasus istimewanya hanya untuk mengingatkan Anda bahwa segini aja cukup gitu. Kalau Anda nggak ingat ini terus Anda misalnya hitung gaya dalam arah Y-nya, misalnya Y-nya ke sini. Ya kan sama kan, ini nggak ada komponennya 0. Ini nggak ada komponennya 0. Jadi dijumlah emang 0 gitu. Artinya sudah terpenuhi. Jadi ini untuk mempercepat kesimpulan Anda bahwa sistem ini sudah seimbang ya. Gitu aja sebenarnya.